Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi yang sudah diperiksa polisi atau yang akan dipanggil polisi sepertinya mulai ketakutan dan ngeles satu persatu, teman-teman. Contoh Egy Sujana. Dapat surat panggilan polisi, katanya sakit dan berobat ke luar negeri. Ada apa ini? Ini berobat atau kabur gitu ya kan? Kabur dari panggilan polisi. Kok berobat sampai ke luar negeri gitu? Emang si Egy Sujana sakit apa? Dan ke luar negerinya kemana gitu? Nggak jelas sih beritanya nih. Nah, selain itu, Roy Suryo juga sepertinya sudah mulai ngeles nih. Mulai ingin keluar dan lari dari tanggung jawab dan juga omongannya selama ini yang mau fitnah Pak Jokowi. Aduh, kasihan banget ya. Padahal sebelumnya mereka ini garang banget gitu. Kami senang Pak Jokowi melapor. Kami akan hadapi semuanya. Waduh. Tapi ada yang kabur, ada yang ngeles, dan lain sebagainya. Ada yang tabrak motor kemarin. Aduh. Luar biasa orang-orang ini ya. Selain itu teman-teman, Pak Sudarsono, Ketua Umum BSJL, itu akan mengirimkan panci ketika di sidang Roy Suryo. Selain itu, Pak Sudarsono juga ternyata akan membuat monumen dari panci. Waduh. Ini menarik banget ini. Apakah panci akan menghiasi hidup Roy Suryo? Dan gelar Dewa Panci, Roy Panci akan selalu melekat dengan Roy Suryo. Wah, kita tunggu monumen dan kiriman panci dari Pak Sudarsono ya. Karena ini sangat menarik teman-teman. Lain daripada yang lain. Dan rencana Pak Sudarsono sepertinya akan masuk rekor muri gitu. Aduh, oke lah teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Bentar, Bang Egy Sujana sakit, terus katanya lagi di luar negeri. Sakit apa gitu? Sakit apa? Dan di luar negerinya di mana? Nah, saya nggak tahu ini video ini tanggal berapa teman-teman. Tapi kan pasti minggu-minggu ini kan video ini, nggak mungkin minggu kemarin dong. Nah, saya itu mendapatkan sebuah foto yang beredar dikirim oleh para fans YouTuber Nusantara. Kalau tanggal 14 kemarin, Egy Sujana itu terlihat di salah satu warung makan yang ada di Menteng. Wah, tanggal 14 berarti 2 hari yang lalu. Nah, ini video kapan ini? Apakah Egy benar-benar sakit atau hanya pura-pura sakit untuk menghindari panggilan polisi? Untuk mengatur siasat baru? Loh, yang mana yang benar nih? Karena foto yang dikirim itu, yang dikirim fans YouTuber Nusantara, itu jelas loh. Egy Sujana dan Dr. Tifa. Tanggal 14. Sore lagi katanya. Nah, berarti sehari sebelum pemanggilan Roy Suryo dan juga Rizal Fadila. Nah, ini apakah video ini juga tanggal 15 atau hari sebelumnya? Nah, sepertinya mulai kabur-kaburan nih mereka nih. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Kalau dari pihak keluarga kita udah cukup trauma lah di proses tahun 2022 kita juga 2019 ya dulu ya, dari 2019. Tuduhan makar itu. Tuduhan makar. 2019 Egy Sujana dituduh makar. Dengerin tuh anak Anda Bang Egy, sudah trauma berurusan dengan polisi. Sudahlah, kurang-kurangilah nikmati masa tua Anda nanti bersama keluarga. Aduh, kurang-kurangilah berbuat hal-hal yang merugikan Anda Bang Egy. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Ismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Terus yang selama ini Anda gembar-gemborkan, Anda melakukan digital forensik terhadap ijazah yang di media sosial itu apa? Dan yang selama ini Anda menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, itu apa?
katanya nggak melakukan. Kok ngelihat muka orang ini agak-agak ini teman-teman ya, udah agak-agak enek gitu. Yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya Aduh, tanya, ngeles, mana dokumen yang dilaporkan? ngeles. Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen Boleh elektronik. ngeles. Inilah jagonya mereka teman-teman, playing victim. Ketika mereka terdesak, mereka mulai cari kambing hitam baru nih, yang mengupload di jasa Pak Jokowi. Yang harusnya dilakukan oleh mereka sebagai peneliti, sebagai ahli, Anda harus memastikan ijazah yang diupload oleh orang tersebut ke media sosial itu asli atau palsu. Bukan Anda menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, itu yang Anda harus lakukan sebagai ahli. Anda selama ini kan langsung menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ini salah Anda. Ini yang akan membuat Anda masuk penjara. Udahlah, nggak usah ngeles, Roy. Nggak usah ngeles. Saya ngajak teman-teman untuk lebih Hadapi berpikir aja ya, udah. termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya. Mulut kotor seorang Roy Suryo, saya akan mengadakan gerakan moral pengumpulan 1 juta panci bodol kepada semuanya saja warga negara Republik Indonesia Wow, yang 1 mendukung juta gerakan panci. Kami mohon bila panjenengan semua, Bapak Ibu semua punya panci-panci bodol yang di rumah, mohon untuk berkenan dikirim ke kami. Alamat nanti bisa di running tag, bisa dilihat pada seorang Sudarsono, di mana panci-panci tersebut nantinya akan saya gelar di saat sidang perkara Roy Suryo. Gitu. Berikutnya setelah nanti gelaran sidang selesai, kita juga buat monumen panci bodol. Wow, Pak Sudarsono akan menggelar panci saat sidang Roy Suryo. Aduh. Dan akan membuat monumen panci untuk Roy Suryo. Ini sepertinya momen yang paling berharga nanti ya dalam hidup Roy Suryo. Dinobatkan sebagai Raja Panci. Namanya diganti jadi Roy Panci. Waduh, sampai ada yang ngedit gambar Roy Suryo jadi Roy Panci. Wah, ini kan hal yang sangat berkesan nanti dalam hidup Roy Suryo kali ya. Roy Suryo. Dan jangan lupa saksikan pertandingan tinju, karena saya menantang ingin duel tinju dengan Roy Suryo. Kenapa ini saya lakukan? Ya karena di saat tanggal 16 kemarin di rumah Bapak Joko Widodo, saya kan hampir pukulin orang itu. Orang-orang yang terprovokasi oleh kalimat-kalimatnya Roy Suryo. Untuk saya tidak. Makanya saya ada tantangan terbuka untuk Roy Suryo. Kita duel di atas. Waduh, duel dengan Roy Suryo ya kan. Dengar tuh Roy Suryo, Pak Sudarsono ngajak duel. Ayo di atas ring biar kita nonton semuanya ya kan. Biar kita lihat muka Roy Suryo seperti apa nantinya teman-teman. Supaya tidak ada istilah kriminalisasi, politisasi, murni sesama anak bangsa. Tapi Roy Suryo punya pendapat yang selalu merendahkan Bapak Joko Widodo. Saya Sudarsono yang selalu membanggakan Bapak Joko Widodo. Mantap Roy Pak Suryo, Sudarsono. tinggi badanmu sama tinggi badanku sama, umur kamu sama umurku sama. Kita duel tinju di atas ring. Ngomong ijazah palsu, tong. Lagian kalau ijazah gue palsu, ijazah Jokowi palsu, itu udah telat bos. Ada masa kadaluarsa perkara. Waduh, keren banget Pak Firdaus nih. Bergaul banyak-banyak bos. Jangan kebanyakan minum air kencur, lo mabok di rumah tidur terus. Keluar sekali-sekali bos, healing ke Amerika, ke Perancis. Kayak gue nih, healing Perancis ke Amerika ya. Nonton YouTube. Asik. Nonton YouTube healing bos. Ya, lo belajar. Ya, kenapa gue ini bisa, aduh, kadang-kadang gue sedih melihat dulu orang, julidnya keterlaluan. Dengerin tuh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jangan terlalu banyak minum air kencur katanya. Ya, nggak apa-apa kalau memang diragukan gitu kan. Tetapi kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama, kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985.
Kalau masuknya ya memang tahun 1980. Oke. Jadi 5 tahun waktu itu ya, Pak. Tapi dengan teman-teman artinya yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di tahun 1985 ini masih bisa menunjukkan foto kebersamaan pada saat itu? Ya, jadi gini, di tahun 85 itu hanya yang mempunyai itu style itu hanya namanya Samimuddin Baroritau. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu? Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang punya style. Panik semuanya kan, teman-teman Pak Jokowi siap menjadi saksi, teman kelas, teman wisuda siap menjadi saksi di persidangan nanti. Waduh, mukanya panik nih, Rismon panik nih. Jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau, Bapak Samimuddin Baroritau. Oke, yang punya dokumentasi lengkap hanya satu orang. Nah, dari teman-teman yang juga waktu itu menempuh pendidikan bersama-sama, apakah bisa menunjukkan bukti keaslian ijazah tersebut, Pak Andi? Oh, bisa. Jadi ini ijazah saya ya. Ijazah saya tidak berbeda dengan Bapak Joko Widodo. Ya, jadi sama saja. Ini saya ya. Muka Rismon panik ya kan. Ya kalau ahli digital forensik siapa yang ngakuin dia ahli ya kan? Fontnya begini ya. Kemudian kalau jurusannya di strip memang di sini karena kami tidak punya jurusan. Oke, di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan memang. Nah. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya sama, tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Nah betul, para mahasiswa yang dulu berkuliah dan wisuda kan hanya menerima dokumen langsung dari UGM. Jadi yang harusnya tahu tentang font, tentang pencetakan ijazahnya itu kampus UGM, bukannya mahasiswa-mahasiswa ini teman-teman. Karena kan ya kita sebagai mahasiswa ketika lulus hanya mengambil ijazah langsung di kampus. Kita nggak tahu itu dicetak di mana, fontnya seperti apa, tintanya bagaimana. Ini kan kita nggak tahu. UGM digugat 69 triliun gara-gara ijazah Pak Jokowi. Ini yang gugat sehat kan Pak? Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, ya seperti itu. Nah, jika dia tidak UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara. Jangan gugup Pak, jangan gugup. Yang material, makanya kita tuntut 69 triliun kepada UGM karena kegaduhan ini sehingga terjadi nilai rupiah turun. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dihentikan, ini bisa sampai 20.000 rupiah per dolar, Pak. Aduh, aku masih nggak ngerti kon. Maksudnya apa sih? Kok bisa keriuhan ya urusan ijazah Pak Jokowi ya yang dibuat-buat riuh sama si Pak Roy Suryo, Pak Amin Rais dan seluruh kawan-kawannya itu ya. Kok bisa sampai membuat nilai tukar rupiah lemah, dolar naik? Apa hubungannya? Itu orang tadi yang ngomong itu terlalu pintar teman-teman ya. Terlalu cerdas dia. Makanya sudah kelewatan cerdas ya. Seperti itu omongannya teman-teman. Tapi perhitungannya gimana kawan-kawan ya? Kok tiba-tiba ucuk-ucuk muncul angka 69 triliun gitu. Harusnya kan 10 triliun, 20, 50 atau 100 triliun gitu. Ini kenapa 6 dan 9? Tapi Bang Komarudin, aku mau tanya lah ya. Biasanya kan kita sebagai advokat mendampingi klien kita ya, untuk mendampingi menggugat karena klien kita mengalami kerugian dari orang atau badan hukum, PT dan lain sebagainya. Atau kita pun bisa menggugat orang karena kita mengalami kerugian langsung. Kalau Bang Komarudin ini ada kerugian apa yang dibuat sama UGM gitu? Hah? Jangan-jangan pun abang ketemu orang UGM nggak pernah gitu, ketemu rektornya ini nggak pernah. Terus, atau ke kampusnya pun nggak pernah ya kan? Kerugian apa gitu loh? Membingungkan Pak Komarudin ini memang. Jadi saranku kepada pihak UGM segera lakukan upaya hukum ya.
karena ini semua sudah mengganggu nama baik UGM. Bayangkan aja selama ini ya kita tahu UGM sudah melahirkan alumni-alumni hebat. Banyak sekali anak-anak bangsa, tokoh-tokoh nasional, tokoh bangsa yang lahir dari alumni UGM. Dan terakhir saran untuk Bapak Komarudin, advokat senior yang terhebat. Semoga segera dapat 69 triliun, mana tahu turun dari langit. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan aduh, Pak Komarudin. Saya tuh bingung ya dengan orang-orang begini teman-teman. Menggugat UGM 69 triliun ya kan. 69 triliun, wah gede banget itu. Itu APBD berapa kabupaten itu 69 triliun. Kemudian mungkin Pak Komarudin nggak punya TV, nggak punya handphone ya kan. Kali aja dia nggak pernah nonton gitu atau lihat klarifikasi UGM beberapa kali. Terakhir kan UGM sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi memang benar kuliah, daftar, KKN, skripsi, wisuda di UGM. Terus data-data apa yang diminta sama Pak Komarudin nih? Saya bingung ya, apakah Pak Komarudin ini tahu UGM di mana lokasinya gitu? Ataukah Pak Komarudin belum pernah menginjak UGM gitu ya kan? Aduh, dan terkait dengan siapa? Bang Egy Sujana. Saya tuh masih bingung dan heran teman-teman. Saya tuh heran karena ada foto yang beredar loh, tanggal 14 Mei. Bang Egy Sujana terlihat di salah satu warung makan yang ada di daerah Menteng bersama dengan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Kok bisa-bisanya dia sudah ada di luar negeri gitu karena alasan sakit? Kapan dia keluar negerinya? Dan kemarin kalau kita lihat dari fotonya dan pengakuan dari fans YouTuber Nusantara, katanya ya mereka melihat Egy Sujana kondisinya sehat-sehat aja, baik-baik aja, nggak ada sakit-sakitnya teman-teman. Aduh, apakah ini sudah upaya menghindar dari panggilan polisi atau seperti apa, dan membuat sebuah siasat dan strategi baru untuk melawan pihak kepolisian? Ya kita nggak tahu teman-teman. Kita nantikan saja ya kelanjutannya seperti apa. Tapi Roy Suryo juga mulai mengelak nih, mulai playing victim, melempar bola sana sini, tidak ingin dipersalahkan dan lain sebagainya. Ini kan lucu. Dan kita dukung gerakan Pak Sudarsono akan menggelar panci di sidang Roy Suryo dan mengirimkan monumen panci. Waduh. Kita akan melihat bagaimana meriahnya sidang Roy Suryo. Dan sepertinya Pak Sudarsono akan mendapatkan rekor muri karena berhasil mengumpulkan dan membuat monumen dari panci bekas. Wah, luar biasa Pak Sudarsono ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.